Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu depan ya, gambaran ataupun referensi untuk pergerakan pair yang pertama indeks dolar, dan nanti juga kita akan bahasin untuk beberapa pair yang lain. Tentunya kita mulai dulu dari indeks dolar dari segi time frame H4. Nah, untuk penutupan kemarin itu di kisaran 102.00. Untuk minggu ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 tentunya, akankah indeks dolar menguat atau justru melemah kembali? Cuman yang menjadi antisipasi fokusnya untuk minggu ini adalah support. Perkiraan support terbawah itu ada di 101.00 sampai dengan level area 100.800. Ini mungkin yang mesti diantisipasi kalau misalkan kita kasih blok. Hati-hati untuk batasan support terbawah itu antara 101 sampai dengan 100.800. Kemudian support yang kedua adalah di 101.500. Kemudian untuk harga saat ini masih tertahan di level area 102.00. Resisten 102.400 dan maksimum yang akan menjadi fokus untuk minggu ini tentunya yang paling atas adalah 103.00. Sementara fokus di situ dulu ya. Tapi dari pergerakannya itu kemarin itu sangat kuat sekali ke bawah sampai sebenarnya sih sudah mampu menembus level area 102.00, tetapi close candle-nya ketika penutupan itu masih berada di ruang area ataupun di atasnya 102.00. Nah, perkiraan akankah ini nanti harga itu di hari Senin ataupun Selasa ya, sebelum nanti masuk ke data penting itu mungkin dimulai dari hari Kamis. Potensial sih harga koreksi ke atas itu ada, tetapi jangan jauh-jauh dulu. Fokusnya adalah 102.400. Nah, ini nanti dipertanyakan akankah indeks dolar melemah kembali di kisaran level area 101.500 baru harga lanjut ke atas. Cuma nanti kita bahasin lebih lanjut. Nah, sebenarnya sih untuk saat ini sih terus terang untuk pergerakan indeks dolar itu rawan. Jadi akankah nanti di minggu ini menguat kembali atau justru melemah? Mungkin yang menjadi patokan itu fokus cek di level area 102.00 itu batasannya yang terdekat, dan atas itu adalah 102.400. Kalau misalkan harga mampu lewat dan terutama di hari Senin ini nanti tutup di bawahnya 102.00, potensial harga akan langsung lanjut ke bawah. Jadi sebenarnya sih ada dua skenario, 102 bertahan, harga lanjut ke atas kemudian baru drop, atau harga mampu bergerak di bawahnya 102.00 dan harga menuju level area support pertama di kisaran 101.500, dan ini nanti ada hubungannya dengan beberapa pair yang berhubungan dengan USD. Nah, selanjutnya adalah gold. Untuk gold itu mungkin yang akan menjadi fokus tentunya batasan terbawah itu yang sudah ke trigger kemarin itu adalah di 1925 sebagai support. Kemudian hati-hati di kiri ini ada zona demand juga, tetapi sudah di break. Dan kemudian untuk yang atas itu saham 1934 ada 1938, ini hati-hati karena untuk dari segi time frame 1 ini kelihatan banget ini level area ketika harga di bawah ini tahanan atau menjadi resisten yang kuat sebelum harga lanjut ke atas. Dan untuk saat ini fungsinya berubah kembali menjadi support itu tentunya di 1938. Kemudian di 1947 itu juga ada level area zona supply, tetapi dilihat dari segi time frame yang lebih kecil tentunya ini ada sebenarnya ada level drop, base drop itu jatuhnya kalau dibulatkan di 1947. Yang teratas resisten 1950, kemudian nanti ada lagi itu ada dua 1956 dan 1960. Nah, dari segi time frame 1 tentunya pergerakan harga ini kemarin kuat ke atas dan ini mendekati level area 1947. Nah, akankah hari Senin ini nanti akan lanjut ke atas, ke reject sekali lagi, kemudian harga drop menguji level 1938. Kalau misalkan sampai kehilangan level area support yang ada di 1938, potensial kemungkinan akan ketemu di kisaran level area 1934 sampai dengan mungkin maksimum yang akan menjadi fokus minggu ini tentunya ya, itu di antara 1930 dan 1925. Terus kalau misalkan break, harga mampu bergerak lebih tinggi dan ada penutupan di atasnya 1947, mungkin potensi ataupun rejeksinya itu hati-hati ya, karena masih ada satu batasan lagi itu sebenarnya di kisaran 1950 sampai dengan 1952 sebenarnya di kisaran area tersebut. Untuk planning minggu ini sih sebenarnya sih masih cari setup sell ya sebenarnya. Kalau dilihat dari segi time frame H4 tentunya ini kelihatan sebenarnya ini masih downtrend.
Cuman saran saya sih mending wait and see dulu, netral dulu, biarin ini harga keangkat ke atas. Nanti kita cek lebih lanjut itu di kisaran 1947 sampai dengan 1950 terlebih dahulu. Selama harga tidak mampu melewati maksimum yang akan menjadi fokusnya, sementara di 1950 potensial ini mungkin akan menjadi referensi sell tentunya. Tetapi sebagai targetnya itu jangan jauh-jauh dulu di 1925, perkiraan antara 1934 dan 1930 kurang lebih di kisaran area tersebut. Pastikan harga tidak mampu tutup di atasnya 1950 maksimal, kemudian tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah. Amannya sih mungkin ya referensi sell itu mungkin bisa dibuka ketika harga mampu tutup kembali di bawahnya 1947, ini mungkin oke. Dari segi risiko juga ini sebenarnya lebih kecil. Stop loss itu mungkin bisa taruh di kisaran 1952 ataupun 1953 sebenarnya. Tapi dari segi target kurang lebih itu ada dua target sebenarnya. TP1 itu ada di kisaran level area 1938 dan TP2 itu ada dua, 1934 sampai dengan 1930. Cuman untuk pergerakan untuk minggu ini sementara sih sabar dulu, biarin ini harga keangkat ke atas mendekati level area zona supply, tentunya dilihat dari segi time frame 1. Dan kalau misalkan harga mampu terlewati di 1947, mungkin fokus selanjutnya perhatikan level area 1950. Referensi pembelian itu untuk saat ini masih belum ada, kecuali ada satu kondisi. Kalau misalkan harga signifikan ke atas, harga break di atasnya 1950, kemudian koreksi, dan batasan koreksinya itu ketika harga ke bawah itu tidak mampu bergerak kembali di bawahnya 1947, mungkin ini akan ada referensi pembelian tentunya, tetapi dari segi target itu juga minim. Targetnya sih jangan jauh-jauh di level area sekitar 1956 sampai dengan 1957.500, dan sebagai stop loss itu kurang lebih di 1943 kurang lebih. Tetapi ini rawan karena ini nanti masih belum terbentuk polanya. Jadi alternatif referensi pembelian ini kita skip dulu. Sementara sih fokusnya adalah planning untuk cari setup sell tentunya, tapi dari segi target jangan jauh-jauh di kisaran 1930 maksimal. Selanjutnya adalah GBP USD. GBP USD dari segi time frame 4 itu candle terakhir itu terjadi bearish engulfing. Nah, akankah itu nanti di hari Senin saat sesi Asia buka sampai menjelang sesi Eropa, akankah nanti koreksi ke atas dan harga mampu bertahan di level area resisten 1.2775? Kalau misalkan itu terjadi, potensial ini kemungkinan akan lanjut ke bawah menguji level area support yang ada di bawah 1.2700. Selama 1.2700 ini bertahan, harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.2700, hati-hati. Potensial yang pertama kemungkinan akan reject dan harga akan kembali ke atas. Jadi ini sebenarnya sih ini netral dulu aja. Kalau misalkan itu nanti di hari Senin ini harga mampu koreksi ke atas dari segi time frame H1, itu mungkin referensi sell itu bisa cari sedekat mungkin di bawahnya 1.2775. Antisipasi kalau misalkan harga dari segi time frame kecil koreksi dan tidak mampu break level area zona supply di sini. Nah, ini tinggal cari planning sell, tapi dari segi target juga nggak bisa jauh-jauh karena support kuat itu di kisaran level area 1.2700 sampai dengan 1.26.800-an kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau misalkan diukur itu sebenarnya ruang gerak sekitar 72 pip maksimum. Nah, kemudian referensi buy sementara ini masih belum ada untuk GBP USD. Memang sih di atas itu fokusnya untuk resisten yang mungkin yang perlu diperhatikan itu 1.2825, kemudian 1.2875 itu adalah sebagai resisten yang ketiga yang akan diantisipasi untuk minggu ini. Dan sebagai supportnya tentunya ini fokus dulu di bawah itu 1.2625 terlebih dahulu. Sebenarnya ini netral dulu aja. Saran saya sih netral mungkin ya, kalau misalkan ini nanti harga bergerak ke atas dari segi time frame H1 dan harga tidak mampu break dari level area zona supply. Nah, ini mungkin oke kalau misalkan planning itu cari setup sell terlebih dahulu sebelum nanti kita cek lebih lanjut pola yang terbentuk itu di 1.2700 itu seperti apa. Akankah harga mampu bergerak ke bawah atau justru tertahan di sini dan ada konfirmasi pembalikan arah? Kalau misalkan itu terjadi, berarti kemungkinan planning untuk pertengahan minggu ini mungkin referensi buy itu bisa dibuka di kisaran level area di atasnya 1.2700 sebagai level support psikologis plus levelnya. Tentunya syaratnya adalah harus ada konfirmasi pembalikan arah yang valid dan untuk targetnya itu di kisaran 1.2825 kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, ini dijadikan alternatif dulu aja untuk referensi pembelian, tetapi kita fokus dulu di planning untuk sell terlebih dahulu. Dari segi time frame H1 tentunya
Ini nanti biarin dulu pola yang terbentuk itu seperti apa di hari Senin. Kalau misalkan ini harapan, karena ini ada support minor di sini, ada di sini ya, kurang lebih di 1.27400-an kurang lebih di sini ada support minor. Nah, akankah ini nanti harga bertahan? Kemudian harga lanjut ke atas dan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2775. Tinggal satu kondisi konfirmasi pembalikan arah, mungkin trade ini bisa dibuka ketika keluar kembali di level area zona supply-nya, tetapi dari segi target itu kurang lebih maksimum adalah jangan jauh-jauh di 1.2700, mungkin sedikit di atasnya ini tentunya akan lebih oke. Soalnya ini kondisi ini mungkin masih rawan ya, karena dampak dari beberapa fundamental di minggu yang lalu, dan mungkin minggu ini itu akan ramai lagi, itu sekitaran hari Kamis dan Jumat. Terakhir hari Jumat sore itu ada fundamental yang akan rilis dari segi dari negara Inggris yang akan berpengaruh di pair pound sterling tentunya. Nah, misalkan kalau digambar untuk planning sell tentunya mungkin di sini, tapi dari segi stop loss itu perkiraan di level area 1.28100 kurang lebih, ruang gerak sekitar 50-an pip, dan target maksimal ini kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 65 pip, dan ini sih minim banget. Kalaupun harga tidak mampu bergerak ke atas, ini mending abaikan aja, biar ini langsung harga ke bawah, baru nanti planning. Kalau misalkan ke reject dan harga masih belum mampu bergerak di bawahnya 1.2700, ini planning sementara adalah alternatif. Mungkin referensi buy ini bisa digunakan, tetapi dari segi targetnya jangan jauh-jauh di kisaran 1.2825 maksimum. Selanjutnya adalah Euro USD. Untuk Euro USD, dari pergerakan kemarin itu kurang lebih di tanggal 4 Agustus sampai dengan history high yang tertinggi itu bergerak sekitar 100 pip kurang lebih ya. Mungkin akan kelihatan kalau misalkan kita lihatin dari segi time frame H4 ya. Sebenarnya ini ada channel. Di hari Jumat kemarin itu harga masih bertahan di level area zona supply, dan zona supply di sini itu masih belum break. Itu kurang lebih kalau dibulatkan di kisaran 1.1025 sampai dengan batasan teratas itu 1.1045, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan harga reject kembali tutup di bawahnya 1.1025. Sebenarnya ini nggak beda jauh untuk planningnya untuk minggu ini. Tinggal tunggu aja nanti, sabar dulu, akankah kalau misalkan terjadi harga bergerak ke atas selama zona supply ini utuh, planning masih tetap penjualan, tetapi dari segi target itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran 1.09500 terlebih dahulu, baru nanti kita cek reaksi yang terjadi di level area tersebut. Akankah ini nanti sideways dulu sebelum harga ini nanti ada konfirmasi antara lanjut ke bawah atau kembali ke atas. Jadi ini sedikit rawan. Memang dari segi pergerakan ini masih berada di ruang area channel, dan hari Jumat kemarin itu tepat sekali di atas level area resisten trendline-nya dia, itu kurang lebih itu di kisaran harga tertinggi 1.10411 kurang lebih di kisaran area tersebut, dan waktu penutupan market ini harga reject dan tutup di bawahnya 1.1025. Mungkin satu kondisi kalau misalkan zona supply ini di antara H4 dan H1 masih tetap bertahan, referensi mungkin sell tentunya, tapi dari segi stop loss itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu, karena ini planning saya sebenarnya ya, kalau harga mampu bergerak dan zona supply ini nanti break ke atas, ini mungkin planning selanjutnya adalah referensi pembelian, tapi dari segi targetnya itu 1.1125 kurang lebih sih di kisaran area tersebut. Nah, untuk sementara karena ini masih bertahan level area zona supply ya yang ada di sini 1.1025 masih bertahan, tentunya ini sementara tinggal tunggu aja satu kondisi, sabar dulu, jangan buru-buru entry. Mungkin bisa cek dari segi time frame H1, nanti kita cek lebih lanjut pola yang terbentuk itu saat di sesi Asia itu seperti apa, akankah break ke atas atau justru kalaupun ke atas itu tetap bertahan di 1.1025 maksimum. Kalau misalkan skenario ini terjadi, mungkin planning sell itu bisa dibuka dengan resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 50 pip, itu ada di 1.1065 kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi dari segi target ini sementara sih sebenarnya targetnya itu ada di 1.10900 sebenarnya, itu ruang gerak sekitar 112, tapi waspada yang ada di 1.09500, waspada di sini dulu. Kalau misalkan nanti harga bergerak ke bawah dan zona ini mampu bertahan, ada konfirmasi pembalikan arah, hati-hati, potensial mungkin akan kembali menjadi planning pembelian, tapi dari segi target tentunya
itu kurang lebih ya, batasan maksimum ada di 1.1125, kurang lebih di kisaran di sini. Ruang gerak sekitar 170 pip, tapi dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 50 pip ada di 1.0900, kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, ini antara 50 sampai dengan 55 pip. Dan tentunya ini oke, nanti itu sebagai TP1-nya 1.1025, TP2 maksimum itu 1.1125. Jadi ini sabar dulu aja. Tetapi mungkin skenario sell ini nanti akan tercancel kalau misalkan itu nanti di hari Senin, apalagi Asia ataupun sesi Euro itu hari Senin itu break, zona supply ini break, mungkin ini akan tercancel terlebih dahulu. Referensi sell itu tentunya nanti bisa cari di kisaran level area 1.1125, kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, karena ini masih bertahan dan harga mampu keluar kembali di level area zona supply, mungkin satu kondisi level area 1.1025 mungkin bisa dipantau terlebih dahulu. Selanjutnya adalah AUD-USD. Untuk AUD-USD ini pergerakan kemarin dari segi time frame H1 tentunya, ataupun H4 sebenarnya sih ini tetap sama, kategorinya masih downtrend juga. Ini lebih jelas kalau misalkan dilihat dari segi time frame H4 yang akan menjadi fokus tentunya resisten teratas 0.6675, kemudian yang terdekat saat ini ada di 0.6625. Nah, ketika harga bergerak ke atas, tertahan di level area zona supply dan harga reject kembali ke bawah, mendekati level area. Di sini ada demand kalau misalkan dicek di time frame 1 ke bawah, dan sebagai supportnya itu 0.6550, kurang lebih itu yang terdekat untuk saat ini. Akankah nanti tertahan kembali ke sini, kemudian lanjut ke atas, baru harga drop ke bawah? Ini sebenarnya ada dua skenario, antara bertahan di sini kemudian harga melanjutkan ke atas itu mendekati level 0.6625 baru harga drop ke bawah, atau skenario yang kedua adalah kalaupun misalkan turun zona demand yang di sini break kemudian koreksi baru lanjut ke bawah. Jadi waspada dulu. Memang dari segi time frame 4 ini terjadi bearish engulfing, tetapi dari segi time frame H1 ini sudah mendekati level area zona demand. Jadi waspada kalau misalkan harga masuk ke level area ini. Mungkin referensi untuk minggu ini ya tentunya wait and see dulu aja, kecuali kalau misalkan harga mampu bertahan di 0.6550 dan zona demand ini tidak di break ke bawah, satu kondisi tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin trade ini bisa dibuka untuk planning pembelian, tapi dari segi stop loss ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip maksimum itu ada di 0.6525, kurang lebih di kisaran area tersebut, tetapi dari segi target maksimum itu harus berada di bawahnya 0.6625. Nah, itu nanti dipertanyakan kalau soalnya untuk planning pembelian ini masih belum bisa tinggi-tinggi, mengingat untuk saat ini kategorinya adalah AUD-USD ini dari segi time frame 4 ke bawah ini arahnya adalah downtrend, jadi targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Selama zona 0.6625 resisten yang bertemu dengan zona supply ini tidak break, mungkin planning pembelian masih belum ada, tetapi juga kita harus waspada karena harga sudah mendekati level area demand. Yang dikhawatirkan ke reject, harga ke atas dan tertahan di 0.6625, baru harga melanjutkan penurunan yang akan menjadi target selanjutnya adalah 0.6500. Jadi kalau untuk minggu ini kesimpulannya AUD-USD sebenarnya ada dua planning. Kalau zona demand di sini bertahan, itu mungkin tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Entry posisi pembelian mungkin bisa, tetapi pikirin baik-baik untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 40 pip dan segi target itu ruang gerak sekitar 60 pip. Baru nanti di atas itu kalau misalkan harga bertahan di level di sini tidak mampu bergerak di atasnya 0.6625 atau zona supply ini tidak di break dan ada konfirmasi harga keluar dari zona supply, mungkin trade ini bisa dibuka untuk cari planning untuk setup sell. Tentunya segi stop loss itu kurang lebih 0.66400 ataupun 500-an kurang lebih ya, itu ruang gerak sekitar 48 pip sampai dengan 50 pip, dan dari segi target itu ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 100 pip kurang lebih. Nah, ini untuk AUD-USD untuk minggu ini sebenarnya sih sabar dulu ya, jangan buru-buru. Terus terang ini untuk minggu ini antara USD itu kembali melemah atau pelemahan yang kita lihat kemarin itu hanya sebatas koreksi sebelum menguat kembali. Jadi waspada, mungkin di hari Kamis akan kelihatan jelas ketika ada beberapa data ataupun kalender ekonomi dari segi fundamental yang akan rilis, mungkin akan kelihatan jelas. Tetap waspada, hati-hati, sarannya adalah jangan overload, jangan overtrade. Kalau di luar planning atau tidak sesuai dengan planning,
jangan paksakan untuk masuk ke market. Jadi ini jadikan sebagai bahan referensi, keputusan risiko ditanggung masing-masing. Mungkin itu aja untuk beberapa pair ya yang mungkin diupdate untuk minggu ini, nggak banyak. Nanti untuk USD CAD kalau ada waktu nanti kita menyusul, nanti kalau ada waktu nanti kita buatkan lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade untuk minggu ini, karena potensial itu 50-50 antara USD melemah, harga lanjut ke atas, atau justru ke atasnya itu nanti itu hanya sebatas sebagai level area koreksi dari segi teknikal sebelum harga lanjut. USD mengalami penguatan kembali, cuman terbatas. Dan hati-hati, pastikan sebelum hari Kamis malam sekitar jam setengah 8 malam itu pastikan trade sudah beres semua. Jangan maksa masuk ke market kalau misalkan ragu-ragu atau di luar dari planning. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.